واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib tadi berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak henti-hentinya kita senantiasa bersalawat kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang terbesar yang wajib kita mensyukurinya adalah nikmat sunnah. Nikmat berada di atas sunnah. Sunnah dalam artian adalah akidah yang mencocoki atau meneladani akidah as-salaful ummah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan setiap siapa saja daripada a'immah, para imam yang konsisten istiqomah mengikuti metode berakidahnya Rasulullah, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in tersebut. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian as-salafiyah, kemudian al-taifah al-mansurah dan al-firqatun najiyah, dan aqidatu ashabil hadis wal athar. Itu nama-namanya. Jadi al-sunnah ini tidak pernah menisbatkan dirinya kepada tokoh figur apapun, sehingga membantah telak tuduhan keji daripada sebagian manusia yang menuduh bahwasanya al-sunnah itu wahabi. Kemana nisbat wahabi itu disandarkan kemana? Kepada seorang laki-laki yang bernama kata mereka Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini kedustaan. Kenapa? Karena al-sunnah akidahnya tidak pernah dinisbatkan kepada nama kelompok manapun atau nama tokoh manapun, sebagaimana mereka menyandarkan akidahnya kepada al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari dengan nisbah kepada Asy'ariyah, atau kepada Abu Mansur al-Maturidi dengan nisbah kepada Maturidiyah. Namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menisbatkan kepada nama tokoh apapun. Kalau mereka berkata, bagaimana yang kalian mempelajari buku-buku beliau ini? Buku-buku beliau ini untuk pemula saja. Adapun untuk yang sudah naik levelnya, kita belajar kitab Ushulus Sunnah, siapa penulisnya? Imam Ahmad. Kemudian kita belajar kitab Syarh I'tiqadi Ahlussunnah wal Jamaah, siapa penulisnya? Ulama salaf, Al-Imam Al-Lalaka'i. Siapa itu? Yang ulama yang hidup di tahun 400-an Hijriah. Nah, sekarang tahun 1446, jauh sekali Pak. Sebelum dilahirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kan gitu. Jadi tidak pernah kita menjadikan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja patokan. Tidak, banyak. Kita juga memakai bukunya Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani dengan kitabnya Syarhus Sunnah. Kapan beliau dilahirkan, Bang?
Enggak ya. 200-an Hijriah. Ya, sudah lama sekali. Dan murid seniornya Imam Asy-Syafi'i ketika di Mesir. Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani yang dikenal dengan Al-Imam Al-Muzani. Apakah akan dikatakan Wahabi juga Al-Imam Al-Muzani ini? Tentu suatu kemustahilan dan suatu hal yang sangat menyelisih akal sehat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan banyak lagi buku salaf yang kita pelajari. Kita juga mempelajari kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa itu Pak? Al-Imam Ibnu Khuzaimah hidup di 300-an Hijriah, seorang ahli hadis yang dikenal dengan Sunan Ibnu Al-Khuzaimah itu ya. Kemudian juga kitab Tauhidnya Al-Imam ya Ibnu Mandah. Ini juga ulama salaf banyak ya, ulama ahli hadis. Karena akidah yang kita pelajari ini adalah aqidatu ya ahlil hadis. Ya. Karena nama lain dari Ahlus Sunnah itu adalah ahlul hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah ahlul hadis, ya, bukan ahlul kalam, ya, sebagaimana akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan mereka mengakui bahwasanya mereka mempelajari akidah ini sumbernya adalah ilmu kalam, ilmu yang diambil dari teorinya, kaidah-kaidahnya daripada filsafat Yunan. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selainnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, ya jangan mau kita dibilang Wahabi Pak ya, karena tidak pernah Ahlus Sunnah itu menyandarkan akidahnya kepada nama individu tertentu, figur tertentu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kita bersyukur kepada Allah telah diberikan hidayah di atas ya jalan as-sunnah ini. Jadi sunnah yang dimaksud Pak, sunnah yang merupakan jalannya Rasul dan para sahabatnya dalam beragama, terutama dalam akidah, dalam memahami akidah Islam ini. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini. Kalau tidak salah kita masih pada bab yang sebelumnya, babu ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul awthan, ya, bab bahwasanya ya apa-apa dalil yang datang bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah atau beribadah kepada berhala. Maka kita masuk kepada ya, dalil yang berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kita ulangi hadisnya atau sudah dibahas nih? Iya, kita ulangi lagi. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, yang semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattabi'anna, demi Allah sungguh kalian akan mengikuti jalan, kebiasaan, tradisi orang-orang sebelum kalian persis seperti yang mereka lakukan. Jadi hadwal qudzati bil qudzah ini Pak, ini nama dalam bahasa Arab, ini idiom lah kalau bahasa kita. Ungkapan yang memberikan makna persis, menyerupai gitu ya. Jadi kalian, kata Rasulullah, akan mengikuti kebiasaan, ya, tradisi, cara orang-orang sebelum kalian, sangat persis sekali seperti apa yang mereka lakukan yang kalian ikuti itu. Sampai-sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang bob atau lubang biawak, ya gurun, bukan biawak ya Indonesia Pak ya, atau biawak tropis, beda. Ini biawak gurun ya Pak ya, bob ini. Karena biawak gurun ini tidak memakan bangkai. Ya, tidak makan bangkai dia. Dia memakan tumbuh-tumbuhan. Ini bisa dilihat di Google Pak ya. Ya, tumbuh-tumbuhan dia. Sehingga dihalalkan dalam Islam. Beda hukumnya dengan biawak kita. Jangan dikiaskan kehalalan bob dengan biawak. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak gurun ya,
kalian akan mengikuti mereka juga masuk pula ke lubang biawak tersebut. Qalu, lantas mereka berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang engkau maksudkan ini? Mereka ini adalah orang-orang sebelum kalian, yang engkau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Qala, lantas Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu. Jadi ya, kebiasaan tradisi orang Yahudi terdahulu, karena memang Yahudi itu Pak, Allah takdirkan sebelum umat Islam. Karena datangnya umat Islam ini untuk mengembalikan orang Yahudi yang telah diselewengkan oleh ahlul kitab mereka, oleh rahib-rahib dan pendeta mereka, dan orang-orang Nasrani yang telah disesatkan oleh pastor-pastor mereka, pendeta-pendeta mereka ke jalan tauhid. Karena pada dasarnya seluruh agama para nabi dan rasul, mulai dari rasul yang pertama Nabi Nuh ya alaihissalam sampai kepada rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, maka ya akidah kita sama. Tidak ada yang mempertuhankan manusia. Tidak ada yang mengatakan manusia itu bisa menjadi Tuhan. Pertanyaannya, kalau mereka katakan Nabi Isa dengan istilah bahasa Yunani Yesus ya adalah Tuhan, ya kapan Yesus menjadi Tuhan? Kata mereka ketika dilahirkan. Jadi sebelum Yesus lahir dekati Tuhan berarti. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, dekati Tuhan itu mana pula, ya kan? Karena Nabi Musa sebelum Nabi Isa, ya kan? Jadi siapa Tuhannya Nabi Musa kan gitu. Jadi pusing juga mereka, na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka memang sebenarnya Paulus Pak ya, itu pekerjaan Paulus. Perjanjian baru itu kan risalah atau surat-surat Paulus itu. Seperti di Galatia ya pasal 33 ayat berapa itu gitu ya. Jadi dia mengatakan terkutuklah yang disalib, yang digantung di kayu salib. Jadi yang mereka yakini itu kan Yesus gitu ya, dalam keyakinan mereka. Jadi mereka kutuk sendiri. Yang mengutuk ini siapa? Paulus. Karena memang dalam catatan sejarah Paulus ini ternyata adalah mantan perampok. Iya, yang pura-pura tobat. Dan dialah yang merusak agama tauhid, ya akidah tauhid pada orang-orang Nasrani ini, Pak. Dia buatlah apa ya perjanjian baru gitu ya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kita hidayah Islam dan dijauhkan. Sekarang pemurtadan luar biasa, Pak. Baik dari sektor ya medsos ya. Banyak orang-orang Islam yang tidak mempelajari agama Islam terkena syubhat, atau dari sektor ekonomi. Banyak umat Islam yang kurang mampu apalagi terkena musibah, datanglah mereka membawa Indomie 1 dus. Iya. Kalau mau bantuan Pak, daftar ya. Daftar pembaptisan ya. Siap untuk dibaptis katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu yang dimaksud oleh Nabi ya mangkana qablakum itu. Orang yang sebelum kalian, umat sebelum kalian itu siapa? Al-Yahudu wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita masuk kepada syarah hadis ini yang disarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana ini bukan sunana ya. Bi fathis sini, dengan difathahkan huruf sinnya. Jadi sa, bukan su ya. Sanana ya. Ai yang artinya adalah at-tariq ya, jalan. Jadi jalan kebiasaan ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Man kana qablakum, orang yang sebelum kalian, ai alladzina, yaitu orang-orang yang qablakum sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat. Artinya umat-umat sebelum Islam, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Ini sudah dijelaskan oleh Rasul sendiri Pak ya. Al-Yahudi wan Nasara kan gitu. Hadwa ya, man kana qablakum la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quzzah bil quzzati. Hadwa ini dibaca dengan ya difathahkan huruf wawunya
secara bahasa Arab dalam i'rabnya itu mansub. Maka dikatakan di sini oleh beliau mansubun alal masdar. Dia mansub, dia bahwasanya dia sebagai masdar. Ai tahdharuna hadrahum. Ya, kalian harus berhati-hati dengan mereka, itu maksudnya. Tahdharun itu kalian mesti ya mengambil hadar. Hadar itu kehati-hatian ya terhadap jalan langkah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Jadi hadwal qudzati bil qudzah. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas artinya kalian akan mengikuti mereka persis seperti apa yang mereka lakukan gitu. Maka berhati-hati kalian gitu. Hatta sampai lau dakhalu juhra dabbin, apabila mereka telah masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka pula masuk ke lubang biawak itu. La dakhaltumuhu. Kemudian al-qudzah ini secara bahasa apa ya? Al-qudzah itu dengan didhammah qafnya, ku ya. Bi dhammil qaf, dengan didhammah qafnya, dan dia ya bentuk mufrad atau bentuk tunggal, wahidatu al-qudzadi. Bentuk jamaknya adalah al-qudzad. Qudzadun ya, jamak dari qudzah, jamak taksir ya. Dan qudzad ataupun qudzah ini secara bahasa artinya adalah wahia rishus sahm. Apa itu rish ya? Rish itu bulu ayam, Pak. Bulu ayam ya, saham. Saham itu adalah anak panah. Jadi anak panah itu kan untuk melengketkan anak panahnya itu ke tali busur itu butuh penyangkut. Nah, zaman dulu itu bulu ayam, Pak. Nah, jadi kan sama semua itu ya. Iya, tempat penyangkut itu sama semua. Jadi dipermisalkan oleh Rasulullah seperti itu yang memberikan makna kalian persis menyerupai mereka kelak. Gitu. Maka hati-hati, gitu kan, hati-hati, jangan sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka. Karena kalau seandainya kalian sudah terpengaruh, sudah suka dengan tren mereka, dengan kebiasaan yang mereka lakukan, maka kalian akan menyerupai mereka bagaikan ya bulu anak panah itu kan persis semua, Pak ya, nggak ada yang beda-beda. Kalau beda biasanya nggak bagus, Pak ya, meluncurnya itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu qadzatani mutasawiyatani. Ya, yang mana dia memiliki dua ini ya, dua tempat, apa itu kan ada atas ada bawah gitu, Pak ya. Yang melengketkan anak panah ke senar busur itu ya. Ada dua itu. Yang mutasawiyatan, yang mana keduanya itu persis sama bentuknya. Artinya umat Islam nanti ya, sebagian mereka yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasul ya, mereka akan menyerupai orang-orang Nasrani dan Yahudi itu ya, seperti bentuk itu, Pak ya, bentuk bulu ayam atau penyangkut daripada anak panah itu yang persis sama antara atas dan bawahnya. Begitulah perumpamaan permisalan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberi contoh lagi oleh beliau. Hatta, sampai-sampai, lau, seandainya, sekalau ya, kalau lah gitu ya. Dahulu mereka telah masuk juhra, lubang dabbin ya, kadal gurun gitu ya, atau dab gitu ya, maka kalian la dakhaltumu, ada huruf lam di sini, Pak. Ini memberikan makna taukid. Betul-betul kalian akan memasukinya juga dalam rangka mengikuti, mencontoh tradisi kebudayaan mereka. Ya. Apa di antara tradisi kebudayaan mereka itu, Pak? Ya, banyak sekali. Contoh, merayakan ya Happy New Year. Happy New Year gitu ya. Yang lebih parahnya Happy Christmas. Ada juga pula yang ikuti itu lebih parah, Pak. Happy New Year parah juga, tapi Happy Christmas ya itu lebih parah kan gitu. Karena meyakini lahirnya anak Tuhan yang dianggap firman yang menjadi Tuhan, ya kan, naudzubillah. Mempertuhankan, naudzubillah. Ngeri kita, Pak ya. Kalau kita mati dalam keyakinan seperti itu, haram surga bagi kita selama-lamanya di neraka, naudzubillah. Takut kita sebenarnya ya, naudzubillah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah disamakan dengan manusia. Pada Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama satupun dari makhluk dengan Allah. Mereka ingin menyamakan Allah ya dengan makhluk yang punya anak. Kalau Allah itu punya anak, berarti Allah itu butuh kepada selainnya. Karena anak itu kan kebutuhan kita untuk mewariskan genetika kita. Akan mewariskan ya nasab kita. Seolah Allah itu butuh pewaris ya. Nah, sehingga mereka meyakini Tuhan itu bisa mati, kata mereka. Makanya yang mati itu kata mereka Yesus yang di kayu salib. Tapi buat mereka, naudzubillah, tega mereka, Pak. Tuhannya saja dikorbankan. Bayangkan, Pak. Kalau umat Islam yang dikorbankan apa? Domba di Idul Adha besok. Ini enggak, Tuhannya dikorbankan. Naudzubillah, demi untuk apa, Pak? Untuk menghapus dosa mereka. Mereka segenap hati nak berbuat dosa, nak maling, nak berzina. Nanti sudah ada Tuhan yang telah berkorban buat kita. Ya Allah, teganya kan gitu. Naudzubillah, Pak. Lucu ya. Agama yang menyimpang itu lucu, Pak. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka kita bersyukur betul, alhamdulillah ya. Allah berikan kita nikmat Islam ini, Pak. Ya, dengan nikmat Islam ini alhamdulillah ya. Agama yang sesuai dengan akal sehat itu Islam. Kalau ada akal yang nggak sesuai dengan Islam, akalnya yang salah. Pasti melenceng akalnya. Tapi kalau akal yang fitrah, akal yang sehat, ya, yang belum terkontaminasi oleh kesesatan, ini dipastikan, Pak. Tidak pernah meleset, pasti akan sama dengan Islam. Ya. Dengan sumber Islam itu, dengan Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahih. Tidak akan pernah meleset sedikit pun. Pas sasarannya. Tapi yang menyimpang-nyimpang itu karena memang akalnya sudah terkontaminasi, kan gitu. Sehingga tidak bisa menerima sesuatu yang jelas dalam Islam. Contoh Allah beristiwa di atas arasy. Akal yang sudah menyimpang, Pak, tidak bisa dia menerima. Masa Allah butuh tempat? Siapa yang bilang Allah beristiwa di atas arasy itu artinya Allah butuh tempat? Kan tidak ada dalam Al-Quran. Innallaha yahtaju ilal arasy. Kan tidak ada. Semuanya Allah itu butuh kepada. Iya, Allah beristiwa di atas arasy dengan keagungannya. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana ya kaifiyahnya. Kita serahkan itu kepada Allah, karena itu perkara gaib yang tidak mungkin bisa akal kita yang pendek ini untuk mencerna setiap yang gaib. Itu kan yang gaib itu tentang Allah, bagaimana zat Allah itu gaib. Yang penting kita mengimaninya dan menetapkannya, kan gitu. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Kalau seandainya sesat kita, berarti mereka menganggap Al-Quran mengajarkan kesesatan. Karena kita hanya menetapkan apa yang Al-Quran sampaikan. Yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy itu siapa, Pak? Allah. Berarti Allah ngajarin sesat dong. Gitu ya. Allah mau kita sesat dong. Na'udzubillah. Dan ini adalah kekufuran kalau keyakinan seperti itu. Gitu ya. Karena yang kita yakini, yang kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tidak mungkin Allah dalam Al-Quran, satu huruf pun dalam Al-Quran mengajarkan kesesatan. Gitu. Contoh Allah mengatakan, Allah bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu. Ya, bahkan kedua tangannya terbentang. Kedua tangan Allah itu. Jadi Al-Quran mengatakan Allah punya yad. Iya kan? Maka kita katakan, kalau kita katakan yad, sesat kita. Na'udzubillah. Hebat kali kita daripada Allah gitu ya. Harus dirubah artinya. Harus ditahrif ya, didistorsi artinya menjadi kekuasaan. Berarti kalau kekuasaan berarti di situ kan pakai isim musanna, dua. Masa kekuasaan Allah cuma dua gitu kan? Kalau kita menetapkan kekuasaan Allah itu dua, kufur kita. Artinya kita telah membatasi kekuasaan Allah. Padahal kekuasaan Allah ini luas, tidak bisa dibendung dan dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh apapun. Allah Maha Kuasa. Nah, ini hadirin, kalau kita memahami Islam dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya, maka tidak akan menyimpang dari fitrah dan akal yang sehat. Itulah ya akidah yang selamat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hatta lau dakhalu, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk juhra dhabbin, lubang biawa, ai lau tasawwara dukhulahum, lau tusawwiru gitu ya.
"Lau tusawwiru dukhulahum fihi ma'a dhiqihi ladakhaltumuhu li syiddati sulukikum tariqa man qablakum." Jadi kalau seandainya digambarkan, ini dalam hadis ini kan Rasul mengumpamakan gambaran masuknya ya mereka itu ke dalam lubang biawak, yang mana kita ketahui bahwa lubang biawak itu Pak tidak besar dia. Lubang dop itu kecil. Jadi kalau seandainya mereka masuki, maka umat-umat Nabi Muhammad SAW yang terpengaruh oleh mereka, yang mengikuti mereka juga akan masuk ya. Nah, ini maknanya adalah li syiddati sulukikum. Engkau wahai umat ya, yang terpengaruh oleh mereka betul-betul akan mengikuti, menempuh jalan mereka. Sampai diibaratkan kalau masuk mereka ke dalam lubang bob yang kecil, yang sempit itu, kalian juga akan mengikutinya, artinya luar biasa. Jadi kalian itu betul-betul sudah terpengaruh oleh kebiasaan mereka. Apa kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, Pak? Di sinagog orang Yahudi itu ibadah mereka, Pak. Coba masuk YouTube kita lihat. Pakai piano, pakai gitar. Ngoi, goyang-goyang, Pak. Orang Nasrani juga ada nyanyian kerohanian. Ya kan? Nyanyi mereka. Nah, ada ibadah mereka itulah. Anda tamat Islam, Pak ya. Nyanyi pula dia kan. Ya Thayyib, di pantatnya nyanyi di masjid ya. Subhanallah, na'udzubillah. Ini salah satu contoh ini ya. Mengikuti apa, Pak? Mengikuti tradisi mereka. Kalau mereka masuk sekalipun ke lubang biawak, ikut pula kita gitu ya. Karena begitu kita mencontoh-contoh kebiasaan mereka itu. Tidak pernah Islam Rasul mencontohkan itu, Pak. Bahkan Rasul mewanti-wanti tentang musik itu. Bahkan ada anak kecil saja di hari Lebaran, Pak, bermain rebana Abu Bakar sampai marah. Tapi itu dikecualikan. Ternyata dibolehkan oleh Nabi khusus anak wanita kecil, jariyah ya. Dan khusus pada hari Lebaran atau walimatul urs ya. Artinya kenapa reaksi Abu Bakar itu marah, Pak? Karena tidak pernah ada diajarkan oleh Nabi gitu ya. Bernyanyi-nyanyi, padahal itu bukan di masjid pula gitu ya. Hanya hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kenapa sekarang ada orang yang menjadikan nyanyian itu sebagai ibadah, Pak? Na'udzubillah. Bahkan saya pernah dengar di kampung saya di Sumbar itu, ya, itu lagu ini, lagu Ungu Pasha ya. Iya. Kan ada lagu Rajen Muak, betul saya, Pak ya. Kita nak sholat di masjid, oh lagu itu pula. Dia pakai musik-musiknya, ya Allah, ini konser atau masjid ini udah sama dengan gereja gitu, Pak. Apa bedanya lagi? Iya kan? Apa bedanya ada lagi, Pak ya? Di gereja orang yang nyanyi, kita nyanyi pula di masjid. Jadi apa pembeda masjid ini dengan sinagog, dengan kanisa atau gereja itu? Apa bedanya? Itulah ya bentuk menyerupai tradisi mereka, kebiasaan mereka. Maka itu yang mesti kita jauhkan diri kita, hadirin, jangan kita lakukan pula hal yang serupa gitu. Karena sedih kita, Pak ya. Sedih kita ya, masjid yang seharusnya ya dibaca di dalamnya Al-Qur'an, ada sholat sunnah, ada zikir ya. Ini diganti dengan musik. Apalagi bapak-bapak yang mau gotong royong. Wah, itu pakai musik, Pak, untuk mengumpulkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang kau maksud ini adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Ahumul Yahudu wan Nasara, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Alladzina nattabi'u sunanahum, yang mana kita mengikuti kebiasaan jalannya mereka. Ta'nil Yahuda wan Nasara, yang kau maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Qala, lantas Rasul menjawab, faman, siapa lagi gitu ya. Betul, mereka gitu ya. Jadi pertanyaan Nabi, faman ini, Pak, faman gitu ya, siapa lagi gitu ya. Ini kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah istifhamun ingkariyun, pertanyaan yang maknanya pengingkaran. Artinya Rasul mengingkari mereka kan gitu. Faman hum ghairu ulaika, siapa lagi ya? Ya, mereka yang selain siapa lagi selain mereka kan gitu. Tentulah mereka gitu. Namun pertanyaan Nabi, ya siapa lagi gitu ya, ini maksudnya adalah ya Nabi mengingkari apa yang mereka lakukan. Ya, mengikuti
orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian akhrajahu, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini dua orang, ya, maksudnya adalah ai al-Bukhari, yaitu Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, Sahihul Bukhari dengan Sahihul Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin, dan lafaz yang ini Pak, matan yang ini, ya, kandungan hadis yang ini yang kita bacakan tadi, ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Sekarang kita masuk kepada makna global dari hadis yang mulia ini. Jadi apa makna secara umum daripada hadis muttafaq alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini? Beliau berkata, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran. Rasulullah dalam hadis ini Pak menyampaikan sebuah berita atau kabar kalau bahasa kita. Bahasa Arabnya khabar. Berita, informasi gitu. Maknahu, yang mana makna inti dari berita yang beliau sampaikan ini adalah an-nahyu, larangan, amma yatadammanahu hadal khabar, larangan yang terkandung di dalam berita ini. Jadi apa larangan Nabi? Jangan mengikuti kebiasaan tradisi agama orang-orang sebelum kita, yakni dari kalangan siapa Bang? Yahudi dan Nasrani. Ini makna hadis ini. Jadi Nabi melarang kita untuk tidak mengikuti tradisi mereka. Yang suka niup trompet itu siapa Pak? Yahudi itu, Nasrani. Ya, kita ikut pula, ya, beli pula trompet. Na'udzubillah. Termasuk kebiasaan Yahudi dan Nasrani itu Pak. Sebelum Nabi lahir itu sudah kebiasaan mereka. Jadi Natal itu Pak sebelum Nabi lahir itu. Yang pertama kali diapakan oleh seorang raja Romawi itu, ya. Itu bisa dilihat Pak di apa namanya, di Google ada itu sejarahnya. Jadi Raja Romawi ini awalnya kan penyembah dewa-dewa, masuk Kristen, terpengaruh oleh Paulus gitu, ya. Kemudian dia tanggal 25 Desember itu sebenarnya pas, ya, kebiasaan mereka merayakan hari dewa mereka. Mereka kait-kaitkan dengan kelahiran Nabi Isa atau Yesus, ya. Padahal ya ditinjau dari literatur manapun ternyata tidak ditemukan bahwasanya Nabi Isa itu, atau dalam bahasa mereka Yesus, ya, itu dilahirkan tanggal 21, ya, sehingga sampai hari ini menjadi perdebatan di kalangan kristolog gitu, ya. Tanggal 25 Desember itu. Karena ternyata 25 Desember itu Pak, itu adalah peringatan terhadap penyembahan dewa-dewa Romawi. Karena orang-orang Romawi itu sebelum masuk Kristen kan paganisme, ya, penganut agama pagan, yakni penyembah dewa-dewa, ya, polytheism, ya, meyakini banyaknya dewa-dewa. Makanya ada dewa-dewa mereka tuh, ada dewa Zeus, macam-macam Pak, ya. Wow, macam-macam nama dewanya itu Pak, ya. Ada Hercules itu kan nama dewa mereka juga itu. Tapi katanya Zeus ini ya nikah dengan manusia gitu, ya. Oh, dewa Tuhan menikah dengan manusia pula itu. Dan keyakinan pagan mereka itu cocok dengan Trinitas yang Tritunggal yang dianut oleh Paulus ini. Oh, cocok gitu, ya. Karena dalam keyakinan Romawi, kenapa Kristen itu diterima gitu, ya? Karena cocok dengan tradisi lama mereka. Karena memang Kristen ini datang adalah untuk menyatukan antara tradisi dengan paham dikit-dikit masuk agama. Seperti itu Pak. Nah, seperti, ya, Paulus menghalalkan babi. Padahal di perjanjian lama, ya kan, dalam kitab Imamat itu, babi itu diharamkan. Nah, karena Paulus melihat, ya, kalau seandainya babi ini kita katakan tetap haram gitu, ya, maka orang-orang Romawi yang suka makan babi itu tidak akan menerima agama kita. Maka udahlah, buat aja surat dan dianggap itu sebagai apa? Perjanjian baru itu sebagai sabda, kan gitu. Padahal itu adalah perkataan, ya, Paulus. Itulah yang menghalalkan babi itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka kalau seandainya ada agama Pak, yang menyatukan antara agama dan tradisi yang bertentangan itu tetap diakui, ini sama dengan penyebaran Kristen seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan manhaj metode beragama yang tidak mengagamakan tradisi. Tradisi boleh, namun kalau seandainya ada tradisi yang bertentangan dengan agama, tidak kita benarkan tradisi itu dengan dalih-dalih agama, kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ya kepada makna global daripada hadis ini. Annal ummatahu la tad'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wan nasara illa fa'alathu kullahu. Bahwasanya akan ada umat Nabi, sebagian umat, enggak seluruhnya ya, beberapa dari umat Nabi ya, la tad'u syai'an, tidak akan meninggalkan sesuatu mimma kana yaf'aluhu, yang dilakukan, yang dikerjakan, yang merupakan tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, illa kecuali fa'alathu kullahu, dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini semuanya. Wala tatruku minhu syai'an, ya, dan mereka tidak meninggalkan sesuatu, walau kana syai'an tafiyan, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, namun karena mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani diikuti juga. Contohnya apa Pak? Hari zina. Ada Pak yang mereka namakan dengan hari Valentine itu hari zina itu. Kan karena di hari itu diyakini ya bebas ya. Orang pacaran bagian dari zina. Zina itu luas Pak. Mata juga berzina. Tangan menyentuh yang bukan mahram kan zina dalam Islam. Zina tangan gitu ya. Hati menghayal sesuatu yang tidak halal, ya, menghayal wanita yang enggak halal bagi kita. Zina juga zina. Zina hati kan itu dalam hadis Sahih Muslim. Apalagi ya ternyata penelitian Pak ya membuktikan ada lembaga riset ya membuktikan di malam Valentine itu Pak, itu jual beli, mohon maaf ya, alat kontrasepsi ini meningkat katanya. Bahkan di tempat-tempat seperti di nightclub atau di hotel-hotel Pak, itu banyak ditemukan oleh pembersih hotel itu kontrasepsi ya, di mana-mana di hotel itu banyak gitu ya. Na'udzubillahi. Dan ini fakta Pak, tidak bisa kita pungkiri, ini fakta realita ya yang terjadi di malam itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ternyata umat Islam ada yang mengikuti ya. Ada nggak umat Islam yang merayakan Valentine itu Pak? Padahal ini hari zina ini. Tanggal berapa Bang? Ya 14 ya. Iya, ini saya lupa juga tanggal Pak. Untung dia ngingetin ya. Ya. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu Pak ya, marilah kita ya mawas diri Pak ya. Jangan sampai sanak famili kita, keluarga kita ya terpengaruh oleh ya budaya orang Yahudi dan Nasrani ini. Na'udzubillah. Kalau mereka kan santai aja. Walaupun mereka membunuh, berzina, Tuhan mereka sudah mengorbankan diri untuk mereka. Itu na'udzubillah akidah mereka ya. Makanya mereka bebas maksiat itu, orang Yahudi, orang Nasrani lah terutama ya. Karena mereka sudah menganggap dosa mereka sudah diampuni gitu ya. Itulah Pak yang banyak orang Islam yang kurang akidahnya ya, yang tidak mau beramal namun pinginnya surga aja, banyak yang murtad itu ya. Karena enak, ya kan, zina bebas, nah apa yang bebaskan sudah diampuni ya dengan meninggalnya Yesus. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tentu kesesatan gitu ya. Kesesatan, kekufuran yang nyata. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa yu'akkidu hadzal khabar, dan yang mempertegas informasi ini, kan hadis ini merupakan informasi Pak ya. Larangan untuk tidak mengikuti tradisi kebiasaan kebudayaan orang Yahudi dan Nasrani, dan yang mempertegasnya adalah dari sisi bahasa ya. Bi anwa'in minat ta'kidati. Jadi dalam hadis ini banyak jenis-jenis penguat, banyak jenis-jenis taukid dalam segi bahasa. Yang pertama ada di sini huruf lam. La tattabi'unna, ada huruf lam di sini. Ini huruf lam di sini Pak dalam tinjauan ilmu nahwu namanya
hiyal lamu al-muwatti'ah namanya lil qasam. Apa yang dimaksud dengan huruf lam? Huruf lam yang datang yang sebelumnya ada sumpah. Namun sumpahnya itu datang tidak secara eksplisit atau tidak ditampakkan. Namun sumpahnya itu ada namun secara kiasan gitu. Artinya sebenarnya ada di sini wallahi ya, la tattabi'unna gitu. Didahului oleh qasam atau sumpah. Namun sumpahnya tidak ditulis secara eksplisit ya, secara dinyatakan gitu. Nah, ini namanya lam gitu Pak ya. Lam namanya lam al-muwatti'ah lil qasam. Kemudian juga ada huruf nun Pak. La tattabi'unna, ada nun tasydid. Nah, nun ini namanya nunut taukid. Nun yang mana dia memberikan makna penguatan dan penegasan terhadap informasi yang Nabi sampaikan. Yang kita artikan demi Allah, benar-benar, betul-betul, ya, pasti gitu ya. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian persis seperti apa yang mereka lakukan. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya juga. Masuk juga ke lubang biawak itu kan itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wasfu musyabahatin bi annahum kamusyabahati qadil sahmi lil qudzatil ukhra. Ya. Kamusyabahati qudzatis sahmi lil qudzatil ukhra. Kemudian Rasulullah mensifati bentuk penyerupaan mereka dengan orang-orang Yahudi ini seperti penyerupaan ini Pak ya, bulu ayam yang ada di panah itu kan yang di atasnya dengan yang lainnya, dengan yang di bawahnya kan sama semua gitu ya. Nah, seperti itulah bentuk penyerupaan yang dibuat oleh Nabi, bahwasanya umatnya akan menyerupai orang Yahudi Nasrani seperti penyerupaan bulu pada anak panah itu yang sama persis antara atas dan bawahnya. Tsumma wasafaha, kemudian Rasulullah mensifatinya, yakni penyerupaan mereka itu bima wa adaqu, yang lebih tajam lagi, yang lebih persis lagi, fit tashabbuhi bihim, dalam menyerupai mereka, dalam mengikuti mereka orang Yahudi itu ya, bihaitsu law fa'alu syai'an, sehingga kalau seandainya mereka melakukan sesuatu yang tafihan ghariban, sesuatu yang rendah, yang aneh, lakana fi hadil ummati, maka akan ada pada umat ini man yaf'aluhu, yang akan melakukannya, tasyabbuhan, dalam rangka untuk menyerupai bihim, dengan mereka, yakni dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Jadi walaupun mereka masuk lubang biawak itu kan sesuatu yang rendah, masuk lubang biawak, ngapain gitu kan? Nah, diserupakan oleh Nabi, walaupun mereka melakukan sesuatu yang rendah gitu ya, sesuatu yang apa namanya itu yang mustahil gitu ya. Mereka akan melakukan lagi. Ini merupakan bentuk bahwasanya umat Islam ini ada di antara mereka di akhir zaman ini betul-betul akan menyerupai, mengikuti kebiasaan mereka. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul hadis lil bab. Munasabah itu artinya kesesuaian. Ya. Apa kesesuaian atau korelasi hadis ini? Ya. Hadis bahwasanya umat Islam ini sebagian mereka akan mengikuti jalan tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dengan bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas apa? Babu maja anna ba'dhu hadil ummah ya'budul asnam, kan gitu, atau al-awsan. Bab ya maja, ma itu apa saja dalil ya, yang telah datang yang menunjukkan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Jadi apa kesesuaiannya Pak? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalamnya, yaitu di dalam hadis ini, dalilan, terdapat sebuah dalil. Dalil tentang apa gitu ya? Ala wuqu'i syirki, dalil menunjukkan akan terjadinya kesyirikan fi hadhil ummati, pada umat ini. Li'annahu wujida fil umami qablana, karena kesyirikan itu ada atau didapati
pada umat-umat sebelum kita. Dan umat kita, umat Islam ini sebagiannya akan mengikuti umat sebelum umat Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan mereka melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa Pak? Bahwasanya umat ini juga akan melakukan kesyirikan. Nah, ini korelasi hadis ini dengan bab ini. Wa yakunu fi hadhihi ummati, maka akan terjadi pada umat ini man yaf'aluhu, ya, yang akan melakukannya, yakni melakukan kesyirikan yang terjadi pada umat sebelum kita. Ittiba'an, dalam rangka untuk mengikuti lahum mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani itu. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal hadisi, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, pelajaran yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummah. Ya, akan terjadinya kesyirikan pada umat ini, dan ini sudah terjadi. Karena Nabi berbicara ini Pak di tengah-tengah sahabat, akan, kan gitu. Akannya masa kita ini gitu. Jadi Nabi mengatakan kalian akan mengikuti, ya kan, umat-umat sebelum kalian gitu ya. Termasuk mengikuti mereka dalam berbuat kesyirikan. Ya kita inilah gitu ya. Sehingga kita saksikan orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah dan tauhid, dengan akidah tauhid hari ini, mereka ternyata betul-betul melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Seperti apa Pak? Seperti meminta-minta bertawassul terhadap orang yang telah wafat, minta kepada orang yang meninggal, minta didoakan kepada orang yang meninggal. Sebagaimana Rasul mengatakan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, hadis yang sebelumnya, la'anallahu al-yahudan wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka menjadikan kuburan, ya, kuburan para nabi mereka yang dibangun, ya, di sisi kuburan itu atau di atas kuburan itu atau pada kuburan itu masjid. Sehingga mereka mengagungkan kuburan, Pak. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan kuburan. Ini contohnya. Ini realitanya yang terjadi pada umat Islam. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini alamun min a'lami nubuwati. Hadis ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda. Alam itu artinya, ya, tanda. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu, ketika akhbara bidzalika, Rasul mengkabarkan tentang hal itu qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Fa waqa'a kama akhbar, dan terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan atau diinformasikan oleh Nabi, terjadi pada kehidupan kita saat ini. Betul-betul ada sebagian umat beliau yang mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Bahkan ada ulama suh ini Pak, ulama yang tidak ikhlas, ulama yang mencari-cari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah untuk apa? Untuk, ya, mendapatkan kehidupan dunia. Apakah itu untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan pujian di mata penguasa, menjilat penguasa, walaupun penguasa menyuruh kepada kesyirikan, dicari-cari dalilnya, ya kan? Atau ulama yang menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan harta dunia. Jadi yang menjual ayat-ayat Allah itu artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan itu, Pak. Bukan orang kajian berbayar. Enggak semua, Pak, ya, tergantung niatnya. Karena kalau seandainya berbayar itu, ya, niatnya adalah untuk supaya tertib gitu, Pak, ya. Yang hadir itu betul-betul menganggap itu pengajian, supaya serius dia kan gitu. Karena untuk dunia saja terkadang orang bayar juga, seperti ada seminar, ya, seminar KB saja bayar gitu ya, terkadang gitu, ya kan, atau seminar tentang apa gitu ya, seminar tentang buat apa gitu untuk perkara dunia. Kalau perkara akhirat nggak bisa kita langsung memvonis, ya, langsung kita katakan, ya, menjual agama. Yang menjual agama itu, Pak, adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, dan demi untuk apa? Untuk, ya, mendapatkan keuntungan. Contoh, ada ulama suh hari ini yang membolehkan untuk mengikuti mengucapkan selamat Natal, ada, Pak? Ada. Gelarnya profesor doktor juga. Itulah yang menjual agama itu.
Sebagaimana orang-orang pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka merubah-rubah ya Taurat dan Injil itu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan, kepentingan ya dunia mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka supaya dibilang toleran. Kalau yang tidak merayakan Natal intoleran kan itu. Supaya mendapat titel ulama yang toleran Pak ya, boleh Natal gitu ya. Selamat Natal gitu. Jadi kita mengatakan selamat boleh ya lahir Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan. Nauzubillah. Ya, kesyirikan yang nyata itu, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang kita khawatirkan dan kita takutkan, Pak. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-tahdhiru, peringatan min musyabahatil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Jadi enggak boleh kita menyerupai, karena kata Rasul dalam hadis sahih At-Tirmidzi, man tashabba biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyentuh suatu kaum, kelak di hari kiamat kita akan dimasukkan ke dalam kaum tersebut. Nah, sekarang kan banyak Pak cewek-cewek menyerupai K-pop ya, orang-orang artis Thailand, artis apa itu? Artis Korea, nauzubillah Pak. Mereka celana sempit, kalau yang ibu-ibunya di atas paha. Contoh juga, ya kan? Nauzubillah ini dari ini dikhawatirkan nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang itu, orang kafir itu. Ya kan? Nah, tidak mungkin kita mau dikumpulkan bersama Rasul SAW. Maka contohlah Nabi. Ya kan? Contoh sunnah Rasul supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Ini tidak mau contoh sunnah, bagaimana dapat syafaat gitu. Katanya ingin syafaat Nabi kan itu. Maka contohlah sunnah Rasul. Sunnah beliau yang paling wajib itu yang nomor satu adalah mengesakan Allah. Ini sunnah Rasul. Karena yang namanya sunnah itu adalah caranya Rasul, jalannya dalam mengamalkan agama ini. Maka yang paling utama adalah mengesakan Allah, menjauhi seluruh bentuk ya ragam dari kesyirikan. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, at-tahdhiru mimma waqa'a fil kufar minasyirki billah wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala. Peringatan dari apa yang telah menimpa orang-orang kafir. Jangan kita lakukan apa-apa yang telah waqa'a, menimpa, terjadi pada orang kafir itu dalam bentuk apa? Minasyirki billah. Ya, dalam bentuk berbuat syirik kepada Allah dan selainnya yang telah diharamkan Allah Ta'ala. Apalagi Pak yang dilakukan oleh orang kafir, berzina, ya minuman khamar. Ya, orang kafir itu khamar itu halal aja bagi mereka. Ya kan? Nah, karena mereka menganggap enteng Pak. Lah, cuma khamar kan. Jangan khamar, bunuh aja surga juga kita. Kan Yesus sudah berkorban buat kita. Kan gitu. Nah, itu akidah mereka itu. Maka bebas maksiat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini umat Islam ada pula yang nak mengikuti seperti itu, memudah-mudahkan maksiat. Lah cuma khamar katanya. Na'udzubillah. Bahaya Pak khamar itu. Bahkan dalam hadis sahih Nabi itu mengancam tidak akan masuk surga pecandu khamar. Itu ada hadisnya. La yadkhulul jannata mudminul khamar kan gitu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga gitu. Artinya ini keras ini. Ini bukan masalah sepele, sudah diancam dalam surah. Artinya itu adalah dosa besar. Maka kita takut ya dengan dosa besar, karena memang sikap atau sifat seorang muslim itu ketika melakukan dosa itu bagaikan dia sedang duduk di bawah gunung tinggi menjulang yang akan meletus, yang akan menimpa kepalanya, yang akan menindihnya, yang akan menghancur leburkan jasadnya. Itu Pak. Jadi orang mukmin itu ketika maksiat itu Pak, takut dia gitu. Tapi orang yang fajir itu ketika berbuat maksiat seperti menghalau langau yang hinggap di hidungnya. Sepele. Gini aja kan gitu. Jadi tidak boleh ya kita orang Islam itu mesti takut Pak ya. Apalagi itu dosa besar, dosa kecil aja kita harus takut. Jangan meremehkan kan itu. Jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil gitu ya. Karena dosa kecil itu lama-kelamaan kalau kita lakukan tanpa kita bertobat dan istighfar dan meninggalkannya akan menjadi menumpuk. Tidaklah bukit itu melainkan berasal dari kerikil-kerikil kecil. Demikian juga tidak akan terjadi dosa besar itu melainkan karena dosa kecil yang selalu kita lakukan. Nauzubillahi
ya min dzunub, ya kita berlindung kepada Allah dari seluruh dosa-dosa. Wallahu taala a'lam bisawab. Dia karena waktu mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya. Demikian juga kepada para ikhwan akhwat sekalian, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.